Selamat datang di Yogyakarta. Ketika kita berada di Jogja, jangan lupa singgah di gereja. Wisata sambil bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita dapat menjumpai GKI Gejayan yang berada di Gang Jembatan Merah. Jemaat ini sangat diminati oleh anak-anak muda. Kita juga dapat mencurahkan perasaan kita dalam doa di sebuah taman yang disebut sebagai Garden of Prayer. Taman yang tertata rapi ini membuat kita betah berlama-lama berdiam di hadapan Tuhan dalam doa. Gereja Ganjuran yang berdiri pada tahun 1927 bukanlah sekedar tempat untuk merenung, tapi juga tempat yang menawarkan kesempatan bertemu Yesus yang global dalam wajah lokal, yang mengenakan surjan dan mendengarkan gamelan. Berjalan keliling gereja, akan disadari bahwa bangunan ini dirancang dengan perpaduan gaya Eropa, Hindu, dan Jawa. Selanjutnya kita akan berjalan menuju salah satu gereja dengan arsitektur yang cukup unik. Tidak terlalu jauh dari stasiun Tugu, kita akan menjumpai GKI Wongsodirjan. Gereja ini berada di bekas gudang yang disulap menjadi tempat ibadah yang menawan. Dengan lahan yang terbatas, GKI Wongsodirjan tetap hadir dalam nuansa hijau dan asri. Gereja yang satu ini tidak kalah unik. Untuk menuju gereja ini, kita pertama-tama harus melewati Jalan Malioboro. Setelah kita melewati Malioboro, tepatnya di Jalan Bayangkara terdapat GKI Ngupasan, jemaat GKI tertua di Jogja. Ruang kelas yang tampak kuno dulunya adalah sekolah yang kemudian berkembang besar dengan nama Sekolah Budia Wacana. Bekas sekolah menjadi ruang-ruang sekolah minggu yang di masa sebelum pandemi disesaki anak-anak sekolah minggu. Mereka juga pernah memiliki sekolah minggu untuk ibu-ibu yang sedang mengandung loh. Kini, gedung GKI Ngupasan masuk ke dalam cagar budaya dengan arsitektur barat dan timur dalam perpaduan yang indah.
Kita akan berjalan sedikit di Jalan Malioboro untuk menuju sebuah tempat makan yang cukup spesial yang mungkin hanya ada di Yogyakarta. Tempat makan tersebut adalah Angkringan Kopi Jos. Angkringan Kopi Jos sekilas terlihat mirip seperti angkringan biasa, dengan menu makanan khas mereka seperti sate jeroan, gorengan, dan tentunya nasi kucing. Namun, yang membuat Angkringan Kopi Jos ini unik adalah dengan adanya kopi jos, yaitu kopi yang dicelupkan dengan arang panas ke dalamnya yang menghasilkan suara jos, sehingga disebut sebagai kopi jos. Makan di sini cukup sederhana, namun kopi jos memberikan sensasi baru dalam meminum kopi. Selanjutnya, kita berjalan ke titik nol untuk pergi menyantap makanan khas Jogja lainnya, yaitu bakmi Jowo. Yang terkenal di sini adalah bakmi Pak Pele. Dimasak secara tradisional dengan menggunakan anglo, maka jangan heran kalau penyajiannya lama. Untuk makan tengah malam, kita akan singgah di Gudeg Permata, salah satu gudeg legendaris yang ada di Yogyakarta, dengan menu khasnya berupa sayur nangka muda yang disebut sebagai gudeg, dan ayam dan telur areh serta krecek yang terbuat dari kerupuk kulit, menyajikan rasa manis, gurih, dan pedas yang meleleh di mulut. Kita menutup hari ini dengan perut yang kenyang, karena esok kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Selamat malam. Pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis dikenal sebagai tempat singgah Nyi Roro Kidul yang mitosnya sangat senang dengan warna hijau. Mitosnya, jangan sekali-kali menggunakan pakaian berwarna hijau atau kita bisa dijemput oleh sang ratu laut. Uniknya, di pantai ini ada andong, jeep, dan ATV yang digunakan untuk berkeliling pantai yang cukup panjang ini. Selanjutnya, dekat dengan Parangtritis, ada tempat yang disebut sebagai Gumuk Pasir, yaitu gunung-gunung pasir yang tidak menyatu dengan pantai. Tempat ini cocok sekali untuk olahraga sandboarding. Di dekat Parangtritis juga ada desa wisata Sri Harjo, di mana kita dapat melihat keasrian alam. Selanjutnya adalah Tebing Breksi, sebuah tempat wisata yang awalnya merupakan bekas penggalian batu kapur, sekarang ini menjadi tempat yang cukup unik karena terdapat banyak sekali pahatan-pahatan di batu kapur tersebut, dan semua pahatan tersebut bertemakan wayang, mulai dari Arjuna hingga Bagong. Dekat dengan Tebing Breksi, terdapat sebuah kompleks candi yang sangat indah. Candi ini adalah Candi Ijo. Karena letak Candi Ijo berada di atas bukit, maka kompleks candi ini memiliki hawa yang sejuk dan kita dapat melihat kota Yogyakarta dari atas dengan jelas. Sebelum kita kembali, ada baiknya kita berputar-putar di Malioboro pada siang hari, baik untuk sekedar berjalan atau membeli oleh-oleh, semuanya ada di Malioboro. Pemberhentian pertama ada di Museum Benteng Vredenburg.
Benteng ini dibangun oleh pemerintahan Belanda sekitar pada tahun 1760 dengan nama Benteng Rustenburg, yang kemudian pada tahun 1860 sempat rusak dan direvitalisasi oleh Daendels dan diganti namanya menjadi Benteng Vredenburg yang memiliki arti perdamaian. Sekarang ini benteng ini menjadi sebuah museum lengkap dengan diorama, peninggalan, serta patung-patung tentara, baik tentara Indonesia maupun tentara Belanda. Pasar legendaris ini sangat cocok bagi yang hobi berbelanja, apalagi hobi menawar. Pasar Beringharjo merupakan sebuah pasar tertua yang ada di Yogyakarta. Sekarang, isi dari Pasar Beringharjo lengkap, mulai dari oleh-oleh, kain batik, bumbu masak, hingga beraneka macam jamu ada di sini. Selanjutnya perjalanan kita lanjut ke arah alun-alun. Di alun-alun ini terdapat 2 pohon beringin yang memiliki mitos di mana orang yang dapat melewati pohon beringin ini dengan mata tertutup akan dikabulkan permintaannya. Perjalanan menuju keraton dimulai. Perjalanan ini melewati perkampungan dan rumah-rumah abdi dalam yang tinggal di sekitar keraton. Keraton Ngayogyakarta merupakan rumah singgah dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Di pekarangan keraton ini sering dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pementasan wayang yang dilaksanakan 1 malam dari sore hingga pagi dan kegiatan-kegiatan kerajaan lainnya. Ternyata waktu berlalu begitu cepat dan sekarang saatnya ke stasiun. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Yogyakarta.